Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa lagi asik-asiknya nonton film yang sedih banget, atau mungkin lagi ngelewatin masa putus cinta yang berat, atau ya sekedar ngerasa capek dan kewalahan sama rutinitas sehari-hari, terus tiba-tiba pandangan mulai kabur dan mata kita basah. Sering banget kan kita mikir kalau menangis itu cuma reaksi emosional biasa, atau bahkan kadang kita ngerasa malu kalau ketawa nangis. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu ada misteri biologis yang benar-benar menakjubkan di balik tetesan air mata itu? Di pembahasan kali ini, kita bakal sama-sama membongkar sains yang bikin kita menangis. Nah, ini pertanyaan yang pastinya relate banget buat kita semua. Kenapa sih kita menangis waktu putus cinta? Coba deh dipikirin pakai logika sebentar. Apa hubungannya rasa sesak di dada karena patah hati sama air yang tiba-tiba bocor keluar dari sudut mata kita? Kenapa rasa sakit emosional itu harus berubah bentuk jadi cairan fisik? Pasti ada sesuatu yang ngehubungin keduanya kan? Dan percayalah, jawabannya itu jauh lebih kompleks dan lebih keren dari yang kita bayangin selama ini. Bagian pertama, misteri air mata emosional. Masuk ke bagian kedua, 3 jenis air mata. Sebagian besar dari kita mungkin mikir kalau air mata itu ya cuma sekedar air biasa, mirip kayak keringat atau air liur gitu. Padahal, sains membuktikan sebaliknya. Menurut sebuah riset dari Murube di tahun 2009, air mata kita itu nggak semuanya sama. Ternyata ada 3 jenis air mata. Pertama, air mata basal. Ini yang diproduksi setiap hari. Tugasnya simple, biar mata kita nggak kering dan tetap terlumasi. Kedua, air mata refleks. Kalian pasti tahu lah ya. Ini yang otomatis keluar kalau kalian lagi ngiris bawang atau kelilipan asap. Nah, yang ketiga nih yang jadi bintang utama kita sekarang. Air mata emosional. Poin yang benar-benar penting di sini adalah air mata emosional itu super unik. Kenapa? Karena ini produk eksklusif yang cuma dimiliki manusia dan cuma keluar waktu emosi kita lagi bener-bener meluap. Hewan emang bisa ngeluarin air mata buat ngebasahin matanya, tapi nangis gara-gara emosi? Wah, itu cuma kita doang. Terus, gimana sih proses terjadinya di dalam kepala kita? Semuanya dimulai dari langkah pertama, emosi yang meluap. Pas kalian ngerasa sedih atau tertekan banget, bagian otak yang namanya sistem limbik alias pusat kendali emosi kita itu langsung aktif nyala. Nah, sistem limbik ini kemudian ngirim sinyal yang kuat banget ke kelenjar lakrimal. Letaknya ada di atas mata kita. Biar gampang, coba bayangin sistem ini kayak panci presto. Pas tekanan emosi di dalam diri kalian udah terlalu penuh dan mau meledak, kelenjar ini bertindak sebagai katup pengaman. Katupnya kebuka lebar dan keluarlah air mata emosional itu buat ngelepasin tekanannya. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian ketiga, obat penenang alami tubuh. Kalau kalian sempat mikir air mata emosional itu cuma air sisa buangan, wah, kalian bakal kaget dengar komposisi kimianya. Air mata biasa itu kan fungsinya cuma buat ngebasahin mata atau ngebuang debu. Tapi, air mata emosional punya kandungan kimia yang beda total. Di dalamnya itu ada hormon stres yang namanya ACTH. Maksudnya gimana tuh? Jadi pas kalian nangis karena lagi banyak pikiran, tubuh kalian tuh secara harfiah lagi ngebuang racun-racun stres itu keluar. Yap. Kalian lagi membilas stres keluar dari dalam tubuh lewat air mata. Nggak cuma itu aja. Riset dari Greg Channing dan timnya di tahun 2014 yang dipublikasikan di Frontiers in Psychology nemuin fakta yang lebih gila lagi. Air mata emosional kita ternyata juga ngandung senyawa yang namanya enkefalin. Apa sih itu? Enkefalin ini adalah salah satu jenis painkiller alias pembunuh rasa sakit alami yang diproduksi sendiri sama tubuh kita. Pantesan kan masuk akal banget kenapa abis nangis terseduh-seduh, dada yang tadinya kerasa sesak banget, tiba-tiba jadi jauh lebih lega dan tenang. Tubuh kalian baru aja nyentikin dosis obat penenang alaminya sendiri. Bagian keempat, sinyal bantuan tanpa suara. Sekarang coba kita ganti sudut pandang bentar, kita lihat efeknya ke dunia luar. Menangis itu ibarat sinyal minta tolong tanpa suara. Menurut riset evolusioner dari Fingerhoods tahun 2013, secara evolusi, air mata ini berfungsi sebagai sinyal sosial yang benar-benar brilian. Gini ya, pas orang lain ngelihat mata kita basah, otak mereka secara otomatis dan di bawah sadar langsung nangkep sinyal kalau kita tuh lagi dalam kondisi yang sangat rentan. Nah, sinyal ini mancing rasa empati mereka buat ngasih dukungan. Bayangin aja, menangis adalah cara pinter tubuhmu buat minta bantuan dan perlindungan, ngamanin support dari orang sekitar, tanpa kamu perlu ngucapin sepatah kata pun. Dan sampailah kita di bagian kelima, menangis bukan tanda lemah. Jadi setelah ngelihat semua bukti biologis dan evolusioner tadi, kita bisa narik satu kesimpulan penting.
Tangisan itu sebenarnya adalah mekanisme biologis yang super canggih. Ini adalah sistem yang diciptakan lewat evolusi selama jutaan tahun, tujuannya khusus buat bantu kita ngeluarin beban emosi dan ngebalance ulang bahan-bahan kimia yang ada di otak. Kalau kita masih nganggap tangisan itu sebagai tanda kelemahan, berarti kita belum paham seberapa mutakhirnya teknologi alami yang lagi jalan otomatis di dalam tubuh kita ini. Jadi guys, next time kalian ngerasa dada mulai sesak, terus air mata rasanya udah mau numpah, jangan ditahan ya. Dan pastinya nggak usah merasa malu, biarin aja ngalir. Karena intinya tubuhmu itu cuma lagi mau bersih-bersih perasaan. Luar biasa banget kan kalau disadari, air mata yang kadang-kadang bikin kita gengsi, ternyata justru sahabat terbaik yang dimiliki tubuh buat bertahan dan memulihkan diri. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Setelah tahu betapa canggihnya sistem tubuh kita ini, kira-kira ke depannya, masihkah kita bakal sembunyi-sembunyi buat nangis? Terima kasih udah ngikutin pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di topik seru selanjutnya.